Baik, berjumpa kembali di video kali ini. Video kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan terkait tekanan zat dalam penerapannya dalam kehidupan sehari. Pada fokus di video kali ini yaitu tekanan zat cair, yaitu tepatnya bejana berhubungan. Baik, dalam bejana berhubungan atau pipa U, kita menulis istilah hukum bejana berhubungan, di mana bunyi hukum bejana berhubungan yaitu jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair akan berada pada suatu bidang datar. Nah, ini hukum bejana berhubungan, bunyi dari hukum bejana berhubungan. Nah, perhatikan gambar A. Nah, terhadap gambar A, nah, pada gambar A ini, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama, massa jenisnya, maka ketinggian zat cair pada tabung tersebut sama. Jadi ketinggiannya ini akan sama. Jadi baik di sisi kiri maupun di sisi kanan ketinggiannya akan sama. Itu jika zat cair yang diisikan sama massa jenisnya. Jadi hanya ada satu jenis zat cair. Yang kata lain, hanya memiliki satu jenis zat cair. Nah, bagaimana kalau dua jenis zat cair? Nah, seperti gambar ini. Gambar sebelah kanan. Nah, jika ini seperti ini, teorinya akan berbeda lagi dari teori di gambar A. Nah, di mana teorinya berbunyi, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang berbeda, massa jenisnya dengan kata lain lebih dari satu jenis zat cair, maka ketinggian zat cair pada tabung tersebut berbeda, namun tekanan hidrostatisnya sama. Jadi, tekanan hidrostatis pada titik di sini, ya, di titik sini, ia akan sama. Nah, sehingga di sini dari titik yang di bawah ini tekanannya akan sama, namun seperti teori yang ada, maka ketinggian masing-masing zat cair pertama dengan zat cair kedua akan berbeda. Nah, secara matematis dari gambar B ini maka diperoleh seperti ini. Massa jenis zat cair pertama dikali ketinggian zat cair pertama sama dengan massa jenis zat cair kedua dikali ketinggian zat cair yang kedua. Nah, seperti ini keterangannya, seperti yang Pak sudah jelaskan tadi. Jadi satuannya di sini satuan SI. Nah, jika kalian menemukan rumus seperti ini, nah maka jika salah satu variabelnya satuan non SI, misalkan massa jenisnya satuan non SI misalkan gram per cm kubik, asalkan massa jenis zat cair keduanya juga satuan non SI, itu kalian nggak perlu lagi mengubahnya. Jadi karena ini perbandingan nanti arahnya, jadi nggak perlu, ya. Tetapi kalau salah satunya SI namun yang satunya lagi non SI, kalian harus konversikan ke satuan yang mana. Apakah dia ke SI semuanya, apakah non SI. Tapi kalau udah semuanya satuan non SI, nggak perlu kalian konversikan lagi, biarin aja. Nanti tinggal di akhir kalau nanti ditanyakan ketinggian, ketinggiannya menggunakan meter, sementara satuan dari massa jenisnya non SI nanti satuan dari ketinggian, misalkan ketinggian zat cair yang kedua ditanya, dia akan menyesuaikan ketinggian zat cair yang pertama. Kalau zat cair pertamanya meter, ketinggian zat cair yang kedua juga akan meter. Begitu pula sebaliknya, kalau nanti ditanya massa jenis zat cair pertama atau kedua, di mana salah satunya zat cair, massa jenis zat cair itu satunya meter, kilogram per meter kubik, misalkan seperti itu, sementara ketinggiannya baik ketinggian zat cair pertama kedua itu satunya sentimeter, nah itu nggak perlu lagi diubah satuan ke satuan SI, cukup saja nanti diselesaikan langsung masukkan angkanya, nanti di akhir massa jenis yang ditanya menyesuaikan dengan massa jenis di awal, ya seperti itu. Nah, penerapan bejana berhubungan itu dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya ini water pass, ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur posisi, misalkan dia memasang keramik atau tehel sehingga agar keramik yang dipasang itu benar-benar horizontal, tidak ada yang miring, dia biasa menggunakan water pass. Kemudian teko air atau cerek, kemudian menara air dan sistem instalasi PDAM. Nah, itu sebagian besar itu menggunakan teori
tentang bejana berhubungan atau pipa U. Nah, baik, pada kesempatan ini Pak sudah menyiapkan beberapa contoh. Mungkin di modul ada beberapa contoh saja Bapak sudah menambahkan beberapa contoh di sini juga. Nah, tolong diperhatikan. Kalau itu merasa kalian penting, tolong dicatat di buku latihannya kalian ataupun di buku catatan kalian. Baik, contoh yang pertama. Sebuah bejana berhubungan diisi air, kemudian dituangkan minyak di kaki lainnya hingga tinggi minyak 20 cm terhadap garis setimbang. Nah, berapakah tinggi air terhadap garis setimbang jika massa jenis air 1 gram cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik? Nah, ingat konsep yang tadi ya. Nah, konsep tadi untuk bejana berhubungan, massa jenis 1 kali ketinggian zat cair 1 kali massa jenis zat cair 2 kali ketinggian zat cair 2. Nah, sekarang kalian bikin dulu diketahui. Nah, diketahui massa jenis zat cair pertama, misalkan kalian menggunakan air, ya, zat cair yang kedua kalian menggunakan minyak, yaitu maka massa jenis zat cair pertama air, massa jenisnya ingat 1 gram per cm kubik, massa jenis minyak atau Rho2 itu 0,8 gram per cm kubik. Nah, sementara tingginya di sini H2, H minyak 20 cm. Yang ditanya adalah tinggi air. Ya. Jadi, kalian langsung bisa menggunakan formula yang sudah ada. Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Masukkan angkanya. Rho1 massa jenis air 1 kali ketinggian air, karena itu yang ditanya biarin variabelnya. Kemudian Rho2 itu massa jenis minyak itu 0,8, kemudian dikali ketinggian minyak itu 20. Nah, jadi di sini Bapak yang akan mengajarkan lagi matematisnya. Jadi 0,8 dikali 20 ya, jadinya dapatnya 16 ya. Jadi H1 sama dengan 16 cm. Jadi seperti itu konsep dasar bejana berhubungan. Jadi intinya kalian harus benar-benar menguasai konsep dasar perkalian, baik itu desimal, perkalian desimal maupun perkalian yang normal tanpa desimal. Ya, baik. Nah, ini bisa kalian ubah dari satuan non-SI ke satuan SI, meter. Jadi dari sentimeter ke meter itu naik 2 kali. Jadi 2 angka belakang koma. Kalau di awal dia tidak ada koma, maka 2 kali naik. Berarti ini pergerakannya dari kanan ke kiri sebanyak 2 kali melangkah kalian. Nah, jadi dari sini 1, 2. Tepat di depan koma, di depan angka 1 koma. Jadi 0,16 meter. Jadi kalau ditanya nanti berapakah ketinggian air dalam satuan SI, maka jawabannya harus 0,16 meter. Tetapi kalau tanpa diminta satuan non-SI atau non-SI ataupun SI, kalian bisa mencantumkan bisa 16 cm ataupun langsung kalian konversikan ke satuan SI. Ya, tergantung konteks soalnya. Ya, berikutnya contoh soal yang terakhir. Nah, pada sebuah pipa U, nah itu terdapat air, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Nah, ingat, biasanya massa jenis air ini kadang-kadang dicantumkan, kadang-kadang tidak. Nah, tergantung nanti konteks soalnya. Nah, perlu kalian ingat kalau massa jenis zat cair dalam satuan SI itu ingat 1000 kg per meter kubik. Tetapi kalau satuan non SI itu kalian harus ingat yaitu sebesar 1 gram per cm kubik. Nah, kemudian dimasukkan zat cair lain hingga mengisi 10 cm bagian kiri pipa. Jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cair adalah 1 cm, hitunglah massa jenis zat cair tersebut. Nah, ingat konsepnya seperti ini anak-anak. Tetap konsepnya seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui pertama adalah bikin dulu diketahui. Nah, di sini massa jenis air, kita anggap massa jenis air itu Rho1, 1000 kg per meter kubik. Kemudian dimasukkan zat cair lain, berarti zat cair lain ini Rho2 ya, hingga mengisi 10 cm bagian kiri pipa. Jadi 10 cm ini bukan H air ya, tapi H zat cair lainnya atau H2. H1-nya itu
secara implisit ya, secara eksplisit atau secara tersirat di sini dia kelihatan nanti di sini ya, tetapi itu bukan H1-nya, tapi selisihnya. Ya, beda ketinggiannya. Ya, tapi kita lihat di sini dulu. 10 cm ini adalah H2-nya. Nah, kemudian jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cair, ini beda ketinggian ini adalah delta H atau selisih dari ketinggian air sama ketinggian zat cair lainnya. Nah, ingat yang namanya beda atau selisih, kalau udah selisih itu biasanya kalian tidak akan mengenal istilah hasil selisihnya itu adalah minus, selalu positif. Nah, jadi untuk di selisih atau delta H itu ingat yang besar dikurang yang kecil. Nah, jika delta H-nya adalah 1 cm, ingat delta H 1 cm, maka kalian wajib mencari H1 dulu. Nah, gimana caranya mencari H1? H1 itu diperoleh dari H2 dikurang delta H. Jadi kalian masukkan dulu 10 cm dikurang 1. Jadinya ketinggian air adalah 9 cm. Sementara ketinggian zat cair lainnya adalah 10 cm. Nah, jadi setelah ini baru kalian bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu ke formula ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Nah, jadi setelah itu kalian masukkan angkanya. ρ1 dapatnya 1000. Kemudian H1-nya adalah 9. Nah, Pak, kenapa nggak diubah ke satuan SI? Nah, ingat seperti yang Pak sampaikan tadi, nggak perlu kalian ubah. Yang penting sama-sama H1-nya cm, H2 cm. Nah, sekarang ketika ditanya ρ1, ingat, ketika ditanya ρ2, kalian menyesuaikan dengan ρ1. ρ1 itu apa satuannya? Apakah SI apa non-SI? Kalau dia SI, nanti ρ2 juga satuannya SI. Kalau non-SI juga, ρ2-nya juga yang mengikuti satuan non-SI. Jadi dia mengikuti. Yang penting sama-sama. Ya, satunya harus sama-sama. Nah, jadi di sini 9 sama dengan berikutnya ρ2 dikali 10. Nah, ketika kalian masukkan di sini nggak perlu lagi masukkan satuannya, cukup angkanya saja. Nah, setelah itu jadinya 1000 kali 9 dapatnya 9000, ρ2 kali 10. Nah, bagi yang sudah mahir basic matematikanya tinggal kalian coret-coret juga bisa. Jadi kalau bagi yang lancar ya langsung ρ2 sama dengan 900 seperti itu. Tapi yang bagi perlu proses, pokoknya Bapak udah menyiapkan. Jadi ρ2 sama dengan 9 kali 1000 atau 1000 kali 9 dibagi 10. Nah, jadi 9000 dibagi 10 dapatnya 900 kg per meter kubik. Jadi seperti itu anak-anak untuk contoh soal yang kedua. Jadi ini penambahan kalau nggak salah ya, penambahan di modul yang sudah Pak berikan. Jadi kalau ini merasa penting, tolong dicatat nanti ya di buku catatan boleh. Ataupun di buku latihan. Baik, itu saja yang bisa Pak jelaskan untuk di bejana berhubungan. Untuk video berikutnya, Bapak akan melanjutkan hukum Pascal. Ya, oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Next time berjumpa kembali di video berikutnya yaitu pembahasan hukum Pascal.